what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM B1B12141, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di video ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah provinsi. Pajak daerah provinsi itu sendiri merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia terhadap objek atau kegiatan di wilayah provinsi. Ini menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan provinsi. Undang-undang yang mengatur pajak daerah termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi meliputi beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua pajak balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, yang kelima pajak rokok, yang keenam pajak alat berat, serta yang terakhir option pajak, mineral bukan logam, dan batuan. Pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor di sini merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan beroda 2 atau lebih, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan oleh motor atau sumber daya energi lainnya. Objek pajak pada kendaraan bermotor ini meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan, darat, serta kendaraan bermotor di air dengan ukuran isi kotor GT5 hingga GT7. Subjek pajaknya merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dengan kewajiban perpajakan badan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Tarif pajak kendaraan bermotor pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing provinsi. Masa pajak pada pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pada pembagian hasil pajak kendaraan bermotor untuk provinsi terdapat bagian sebesar 70% serta untuk kabupaten atau kota sebesar 30%. Yang kedua adalah pajak balik nama kendaraan bermotor. Pada pajak balik nama kendaraan bermotor atau yang disingkat BBNKB adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak seperti jual beli, hibah, warisan, pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak ini meliputi kendaraan bermotor beroda dan yang dioperasikan pada jalan darat serta kendaraan di air dengan ukuran isi kotor GT5 hingga GT7. Beberapa kendaraan dikecualikan dari objek pajak seperti kendaraan pribadi yang masuk dari luar negeri untuk digunakan sendiri, kendaraan milik diplomatik, serta yang digunakan untuk pameran. Subjek pajak pada BBNKB adalah individu, badan usaha, pemerintah, TNI, dan Polri,
yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan BBNKB yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. NJKB sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan peraturan gubernur tentang NJKB, kepala dinas atas nama gubernur menetapkan NJKB. Pada pembagian hasil pajaknya yaitu untuk provinsi terdapat 70% pembagian, sedangkan 30%-nya untuk kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Objek pajaknya mencakup bensin, yaitu premium, Petramax, premix, serta solar. Subjeknya termasuk konsumen bahan bakar, wajib PBBKB atau orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan, penyedia bahan bakar, produsen atau importir yang melaporkan harga jual saat ada perubahan harga. Pembagian hasil pajak pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu 30% untuk provinsi, 70% untuk kabupaten atau kota, serta 50% dibagi berdasarkan panjang jalan, 50% lagi dibagi rata kepada setiap kabupaten. Berikutnya yaitu pajak air permukaan atau PAP. Pajak air permukaan ini merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan itu juga mencakup semua air di permukaan tanah kecuali air laut yang berada di laut dan daratan. Objek pajak di sini mencakup pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, perkebunan, dan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan lingkungan. Subjek pajak yang terdapat di sini yaitu subjek pajak dan wajib pajak meliputi orang pribadi dan badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Orang pribadi dan atau badan yang menggunakan air permukaan bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Pada bagi hasil pajak air permukaan yaitu 50% untuk provinsi serta 50% lagi untuk kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Objek pajak di sini yaitu mencakup konsumsi berbagai jenis rokok seperti sigaret, cerutu, dan rokok daun kecuali yang dikecualikan berdasarkan hukum. Subjek pajaknya di sini yaitu konsumen rokok, sementara wajib pajak termasuk pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin. Pajak rokok diambil juga oleh instansi pemerintah yang berwenang dan hasilnya disetorkan ke kas daerah. Tarif pajak pada pajak rokok yaitu ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pada pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar. Selanjutnya dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasil dengan provinsi 30%, bagian pemerintah daerah, dan 70% lagi bagian pemerintah kabupaten atau kota. Proporsi bagi hasil pajak rokok di kabupaten atau kota dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten atau kota terhadap jumlah penduduk di daerah. Selanjutnya yaitu pajak alat berat. Pajak alat berat atau PAB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan teknik sipil. Alat berat merupakan perangkat yang membantu tugas berat seperti konstruksi dan pertanian, beroperasi dengan motor, dan dapat digerakkan atau dioperasikan di area tertentu. Objek pajak di sini meliputi kepemilikan
dan penguasaan alat berat, kecuali alat berat milik pemerintah, kedutaan asing, serta lembaga internasional yang memiliki pembebasan pajak. Subjek pajak di sini yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Wajib pajak merupakan orang pribadi serta atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat tersebut. Pada dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat dengan peninjauan setiap 3 tahun. Tarif PAB di sini ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PAB ditetapkan dengan perda. Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB. PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat. PAB untuk kepemilikan dan atau penguasaan alat berat terutang terhitung sejak wajib pajak diakui secara sah memiliki dan atau menguasai alat berat. Selanjutnya yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ini merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya di sini meliputi berbagai jenis mineral seperti es, bes, batu tulis, batu setengah permata, dan lainnya sesuai regulasi. Subjek pajaknya merupakan individu atau badan yang melakukan pengambilan mineral tersebut. Pajak dihitung berdasarkan nilai jual hasil pengambilan yang dihitung dari volume atau tonase pengambilan dikalikan dengan nilai pasar atau harga jual. Tarif pajaknya yaitu tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang tentang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Bisa dilihat pada tabel di samping yang merupakan tabel pendapatan pajak daerah Provinsi Jambi pada tahun 2019, 2020, 2021, serta 2022 yang masih belum lengkap datanya pada tahun 2022. Jenis-jenis pajak yang tercantum pada tabel di samping yaitu pendapatan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Diagram di samping menunjukkan besaran pendapatan pajak dari tahun 2019 sampai 2022. Bisa dilihat di diagram di samping. Pendapatan pajak pada tahun 2019 mencapai 22,2%, pada tahun 2020 mencapai 21,3%, pada tahun 2021 mencapai 25,7%, serta pada tahun 2022 mencapai 30,8%. Dapat kita simpulkan yaitu pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, offset pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak daerah provinsi memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan daerah, otonomi daerah, dan ekonomi regional. Pengelolaan yang baik terhadap pajak-pajak tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat provinsi. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.